orang beriman, muslim. Tapi Rasul mengatakan salah seorang di antara kalian ada yang masuk neraka. Setelah sekian lama Abu Hurairah mendengarkan hadis itu, dia ikuti terus siapa yang hadir di waktu itu. Ternyata satu persatu orang yang hadir ketika itu meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Sudah mulai ketar-ketir ini Abu Hurairah, jangan-jangan saya ini nanti ini yang terakhir tinggal dia berdua dengan Ar-Rajjal bin Unfuah. Tinggal Abu Hurairah dengan Ar-Rajjal bin Unfuah. Tapi Abu Hurairah perhatikan ini Ar-Rajjal bin Unfuah ini orang yang bagus sekali ibadahnya, rajin ibadahnya, rajin mengajinya. Abu Hurairah tambah ketar-ketir, saya ini jadinya nanti kalau begini ini. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tinggal dia berdua dengan Ar-Rajjal. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Orang-orang banyak yang keluar dari Islam, termasuk Banu Hanifah, anak keturunan dari kabilah Banu Hanifah. Dan Ar-Rajjal bin Unfuah ini kebetulan dari Banu Hanifah. Musailamah Al-Kadzab dari Banu Hanifah. Entah bagaimana akhirnya Abu Bakar menunjuk Ar-Rajjal bin Unfuah untuk mendakwahi atau mengajak menasehati Musailamah Al-Kadzab. Ya. Abu Bakar mengutus Ar-Rajjal bin Unfuah untuk menasehati supaya Musailamah Al-Kadzab berhenti menjadi seorang nabi palsu. Berangkatlah dia, ya, dengan semangat dakwah dan keislaman yang bagus selama berada di Madinah. Ternyata sesampai di Najd atau di Yamamah, di kampungnya, betul dia datangi Musailamah Al-Kadzab dan mengajaknya kembali. Tapi ya, itulah luar biasanya, setiap orang punya kelebihan, ya. Ada orang punya kelebihan untuk mempengaruhi orang lain, ya. Ada orang yang punya kelebihan untuk mempengaruhi orang lain. Ada orang sekalipun dia salah, sekalipun dia ya tanda kutip penjahat, tapi kalau berhadapan dengan orang lain dia bisa balik keadaan, ya. Istilahnya orang tua kita napalolok batu, ya, itu batu bisa bergerak. Ada orang yang luar biasa bisa bicara, dan bahkan kalau dia mengatakan batu ini adalah emas, dia bisa buktikan bahwa itu batu adalah emas. Dan orang yang dia lawan bicara akhirnya mengatakan iya emas itu, padahal itu batu. Salah satu di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Makanya saya tadi katakan dia bukan orang biasa yang bisa mempengaruhi kurang lebih 40.000 orang, ya. Kalau dia menjadi caleg, ya, kalau bisa dia menjadi caleg sudah pasti terpilih karena kemampuannya, ya. Pasti terpilih karena kemampuannya. Ternyata sahabat yang datang mendakwahi ini terbalik, ya. Dia dijanjikan kekuasaan, harta dan seterusnya, terbalik posisinya. Tadinya dia datang untuk mendakwahi dan mengajak Musailamah untuk sadar, sekarang dia berbalik, berada di barisannya Musailamah Al-Kadzab. Dan yang lebih luar biasanya lagi, dia melakukan suatu hal yang lebih dahsyat pengaruhnya daripada pengaruh Musailamah Al-Kadzab, yaitu memberikan kesaksian palsu. Karena dia kan pernah hidup bersama Rasulullah, dia masuk Islam di hadapan Rasulullah, diminta oleh Musailamah
bahwa kalau bisa kamu berikan kesaksian bahwa Muhammad pernah menyebut saya sebagai nabi juga, ya. Dan itu dilakukan. Dia bersaksi bahwa memang Muhammad pernah menyebut bahwa ini Musailamah adalah nabi juga di daerah Yamamah. Maka banyak orang yang ikut, ya. Dan akhirnya dalam peperangan, Ar-Rajjal bin Unfwa ini menjadi salah satu panglima perangnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, setelah perang berkecamuk nanti, dia dibunuh oleh salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab. Siapa itu Zaid bin Al-Khattab? Saudaranya siapa? Saudaranya Umar bin Khattab. Ya, kalau orang bersaudara itu tidak jauh-jauh perawakannya, ya. Kalau Umar bin Khattab bagaimana orangnya? Umar adalah seorang sahabat yang tinggi badannya, ya. Besar, tinggi, ya. Maka perawakannya Zaid bin Khattab juga tidak jauh dari itu. Zaid bin Khattab ini lebih dahulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab, ya. Dan ternyata beliau akhirnya lebih dahulu mati syahid dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dalam peperangan ternyata Zaid bin Khattab ini incar-incar memang di mana itu Ar-Rajjal bin Unfwa itu, ya. Ini merusak. Sudah pernah hidup bersama Rasulullah, kemudian dia murtad, kemudian dia buat hadis palsu, kesaksian palsu, maka dia harus dibunuh. Pelajaran apa yang kita ambil para jamaah sekalian? Bahwa hati-hati dengan keimanan kita, ya. Hati-hati dengan keimanan kita. Banyak hal yang bisa membuat kita berpaling dari keimanan yang kita rasakan sekarang, ya. Jangankan kita, salah seorang yang tadinya hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa menjadi murtad. Yang tadinya, ya, kalau kita baca dalam sejarah, dia adalah ahli ibadah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu, ya. Jadi jangan kita terlalu berbangga dengan kesalehan kita, karena al-a'mal bil khawatim. Yang namanya amal itu yang menentukan adalah garis finishnya, ya. Sebuah hadis yang pernah kita bacakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Boleh jadi seseorang di antara kalian selalu melakukan perbuatan ahli syurga sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan syurga kecuali satu siku. Lalu ternyata takdir berkata lain, lalu dia melakukan amal ahli nar dan dia mati atas hal tersebut, lalu dia masuk neraka. Begitu juga dengan sebaliknya. Ini yang pertama. Jaga keimanan kita, pupuk keimanan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Minta kepada Allah istiqamah, ya, dalam keimanan yang kita miliki. Yang kedua, jangan memandang enteng orang lain, sekalipun orang lain dalam kondisi yang mengenaskan hidupnya, suasana maksiat, orang yang tidak benar hidupnya, ya. Boleh jadi besok Allah memberikan dia petunjuk dan dia lebih baik dari kita, ya. Dan itu banyak dalam sejarah orang-orang yang seperti itu, ya. Sepanjang hidupnya bergelimang dengan dosa,
tapi ternyata ujung-ujungnya masuk surga. Ya, dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, dan sudah merupakan keputusan Allah yang tidak bisa diganggu gugat, bahwa ketika seseorang melakukan dosa sebesar apapun dosa itu, selama ia taubat sebelum nyawanya ada di tenggorokan, ya, sebelum terbitnya matahari dari barat, ya, maka selama itu pintu taubat akan terbuka untuknya. Jadi jangan memandang rendah orang lain ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang lebih baik dari segi keimanan. Ibadah kita sudah bagus, ya, bacaan Quran kita sudah bagus, sementara kita menganggap remeh, memandang enteng orang yang hidup bergelimang dengan dosa. Karena ketika seseorang taubat, maka hilang semua dosanya, ya. Ketika seseorang melakukan taubat, maka semua dosa sebelum dia taubat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab. Siapa menyangka Umar bin Khattab bisa mendapatkan petunjuk? Orang-orang Quraisy mengatakan, sesungguhnya seandainya keledainya Umar bin Khattab masuk Islam itu lebih masuk akal dibanding Umar bin Khattab masuk Islam. Tidak ada jalannya. Semua orang mengatakan kalau keledai masuk Islam masih wajar, Umar bin Khattab tidak. Umar bin Khattab sebelum Islam adalah bapolo, ya. Apa itu bapolo? Itu bahasa orang tua itu. Bapolo bahasa Inggris, ya, kerbau, ya. Umar bin Khattab lebih daripada kerbau sebelum masuk Islam. Maka wajar kalau orang mengatakan himarnya Umar bin Khattab lebih pantas masuk Islam dibanding Umar bin Khattab sebagaimana bencinya dia terhadap Islam. Jadi ini dua sisi yang harus kita jaga dalam hidup kita. Jaga keimanan kita, minta kepada Allah selalu istiqamah. Jangan remehkan orang lain yang kelihatannya lebih rendah daripada kita keimanannya, karena dunia ini berbolak-balik, ya. Dunia ini berbolak-balik. Orang yang di bawah bisa jadi di atas, orang di atas bisa jadi di bawah. Begitu juga pada persoalan keimanan. Jadi ternyata Ar-Rajjal bin Unfuah itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar mendengarkan tentang kematiannya Ar-Rajjal bin Unfuah, langsung beliau lemas, ya. Langsung beliau sujud syukur, alhamdulillah, bukan saya, ya. Sudah pasti media, karena jelas-jelas mati membela Musailamah al-Kazzab, ya. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada orang yang gigi gerahamnya nanti di neraka seperti besarnya gunung Uhud. Ada tokoh yang lain dalam perang ini yang kita cukup kenal juga. Mungkin Anda biasa mendengar tentang Wahsy, ya. Siapa itu Wahsy? Wahsy bin Harb adalah seorang budak hitam dari Ethiopia yang awalnya dimiliki oleh Hindun, ya, Hindun bintu Abi Sufyan, yang suaminya dibunuh, saudaranya dibunuh di perang Badar. Lalu ia ingin menuntut balas kepada kaum muslimin di perang Uhud, dan menyewa seorang budak yang bernama Wahsy dan menjanjikannya untuk dimerdekakan dengan syarat membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asadullah, ya. Singa padang pasir, Asad, ya, Asadullah. Hamzah bin Abdul Muttalib.
seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah, masuk Islam di awal-awal dakwahnya Rasulullah, ya, hampir bersamaan dengan Umar bin Khattab masuk Islam tahun ke-5 atau ke-6 dari kenabian. Beliau sudah masuk Islam, ya. Beliau semenjak masih kafir sudah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya masuk Islam. Wahsy di perang Uhud, dia kerjanya memang mencari Hamzah. Dia siapkan tombaknya dan mencari di mana Hamzah. Dia tidak peduli dengan yang lain, cuma Hamzah yang dia mau cari. Dan dia temukan. Sementara Hamzah mengamuk, ya, menebas leher-lehernya orang-orang Quraisy di perang Uhud. Disitulah waktu yang tepat Wahsy melemparkan tombaknya dan tepat mengenai dadanya Hamzah radhiyallahu anhu. Tidak cukup seperti itu, setelah Hamzah gugur syahid, ya, yang sekarang dikenal dengan Sayyidus Syuhada, ya, penghulunya para orang-orang yang mati syahid, dan kuburnya masih ada sampai sekarang di dekat Jabal Uhud kalau kita berkunjung ke Madinah. Setelah beliau sudah terkapar mati syahid, Wahsy mengambil pisaunya dan membelah dadanya Hamzah radhiyallahu anhu dan mengambil hati daripada Hamzah dan menyerahkannya kepada Hindun. Untuk apa? Untuk dikunyah, ya, untuk dikunyah sebagai pelampiasan terhadap dendamnya Hindun di perang Badar. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Karena kejahatan yang dilakukan oleh Wahsy tersebut, pada akhirnya Wahsy masuk Islam. Masuk Islam. Dan di zaman Rasulullah masih hidup, Wahsy masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dendam kepada beliau, apalagi beliau sudah masuk Islam. Betapa banyak penjahat-penjahat Quraisy yang akhirnya menjadi muslim yang terkemuka, seperti Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, yang sekarang Wahsy. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ada sisi kemanusiaannya. Beliau ketika melihat Wahsy, langsung teringat siapa? Langsung teringat Hamzah. Tega-tegamu, ya, sudah mati kau belah lagi dadanya, kau ambil jantungnya, kau ambil hatinya, kemudian dikunyah. Ya, itu tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah. Jadi Rasul mengatakan, alhamdulillah kamu sudah masuk Islam, tapi usahakan jangan bertatap muka denganku, ya. Rasulullah sudah tidak ada dendam, cuman kalau lihat dia teringat dengan pamannya. Dan inilah juga yang membuat Wahsy bersedih. Saya sudah masuk Islam, sudah diterima tobatnya, alhamdulillah, tapi Rasulullah masih sedih kalau melihat saya. Dari situ Wahsy berjanji bahwa ini saya harus lakukan sesuatu yang bisa membalas, minimal, ya, agak sepadanlah dengan kejahatan yang pernah dia lakukan. Dalam perang Yamamah ini Wahsy mendapatkan kesempatan itu. Jadi beliau tugasnya ketika itu mengincar Musailamah Al-Kazzab, ya. Dia ketika perang Uhud mengincar Hamzah bin Abdul Muttalib, sekarang dia plot dirinya untuk mengincar Musailamah Al-Kazzab. Dan terakhir kita akan temukan dalam catatan sejarah bahwa yang berhasil membunuh Musailamah Al-Kazzab adalah Wahsy, ya. Jadi Wahsy itu membunuh salah seorang manusia terbaik dan membunuh manusia terjelek, ya, dalam hidupnya, ya. Salah seorang pamannya Rasulullah dan seorang nabi palsu mati di tangan Wahsy. Kita kembali kepada perang Yamamah. Kita ketahui awalnya bahwa
karena kuatnya pasukannya Musailamah Al-Kadzab yang terdiri tidak kurang dari 40.000 pengikutnya ikut dalam perang. Sementara kalau kita lihat barisan kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid itu ada berapa orang? Ada berapa personil? Kurang lebih 13.000 orang. Jadi tidak sepadan. 40.000 orang menghadapi 13.000 orang. Kemudian yang lain adalah bahwa ini adalah apa? Perang di mana? Perang di kandang lawan. Ya. Kita tahu kalau sepak bola kan ada yang namanya apa? Tandang, ya, ada di kandang, ya. Tentu nafsiyah atau semangatnya orang yang di kandang itu lebih tinggi daripada semangatnya orang yang datang. Dia lebih menguasai medan, ya, udaranya, suasananya, mereka lebih kuasai. Kalau orang seperti orang Indonesia pergi bertanding ke Saudi dikasih 11-0, ya. Kenapa 11-0? Mereka bertanding di udara yang tidak terlalu panas, pergi ke Saudi bertanding di udara 45 derajat Celcius, ya, belum lari kepanasan ya, apalagi kalau sudah lari. Sementara orang Saudi sudah terbiasa main bola dengan cuaca seperti itu, ya, sudah terbiasa main bola dengan cuaca seperti itu. Beda antara berperang di kandang atau berperang di kandang lawan. Inilah yang dialami oleh kaum muslimin. Mereka berkunjung ke sana, ya. Di samping jumlah yang tidak seimbang, suasana juga, ya, sekitar lebih berpihak kepada musuh. Pasukan yang pertama yang ditaklukkan, yang datang, yang dikirim oleh Abu Bakar di bawah pimpinan siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Tahu siapa Ikrimah bin Abi Jahal? Ini Ikrimah ini adalah salah seorang sahabat yang terlambat masuk Islamnya. Dia tadinya ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Mekah, dia masuk salah seorang dalam daftar hitam yang harus dibunuh. Jadi ketika Fathu Makkah itu Nabi tidak mengizinkan kontak senjata, ya, kecuali yang masuk dalam daftar hitam harus dibunuh. Antara lain Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian ada dua artis ketika itu, penyanyi yang itu masuk dalam daftar hitam karena semua nyanyiannya itu menyakiti kaum muslimin sepanjang karirnya, ya, itu masuk dalam daftar hitam. Kita kembali ke Ikrimah. Ikrimah ketika Fathu Makkah lari seperti mau bunuh diri, ya, sampai ke lautan, mau menyeberang lautan, lalu disusul sama istrinya dan dibujuk sama istrinya bahwa saya akan minta ampunkan engkau kepada Rasulullah supaya kamu dikeluarkan dari daftar hitam dan tidak termasuk orang yang harus dibunuh. Dan itu diterima oleh Rasulullah. Akhirnya beliau menjadi sahabat yang baik, ya, masuk Islam dan memperbaiki Islamnya dan ikut dalam peperangan di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alhasil pasukannya Ikrimah dipukul mundur oleh Musailamah Al-Kadzab dan pasukannya. Kemudian Khalid bin Walid datang, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Khalid bin Walid dengan pasukannya juga hampir dipukul mundur, sampai tentara Musailamah Al-Kadzab sampai tiba ke tendanya Khalid bin Walid dan hampir membunuh istrinya Khalid bin Walid. Jadi suasana peperangan tidak berimbang, ya. Namun seperti kita katakan bahwa alhamdulillah Khalid bin Walid itu tidak ada satupun peperangan yang beliau pimpin dan beliau kalah sepanjang karirnya beliau. Sampai-sampai Umar memecat beliau karena tidak pernah kalah, ya. Umar memecat
Khalid bin Walid jadi panglima perang karena tidak pernah kalah. Kenapa Umar pecat? Karena Umar mendengarkan desas-desus bahwa seolah-olah Khalid ini sudah dikultuskan. Mereka sudah tidak, sebahagian kaum muslimin sudah tidak memperhitungkan bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah. Semuanya Khalid bin Walid. Jadi Umar mengirim surat kepada Khalid bin Walid dan memecat Khalid bin Walid dalam sebuah peperangan. Masih sementara berkecamuk, datang surat, ya. Bayangkan pedang masih mengamuk. Khalid tiba-tiba ada yang sodorkan, ada suratnya Umar. Apa itu? Oh, dikasih berhenti jadi panglima. Dia simpan, masih berperang, ya. Tidak turun semangatnya. Lalu dia beritahukan setelah jeda perang, dia beritahukan, saya sudah dipecat jadi panglima perang. Silahkan Sa'ad bin Abi Waqqas naik, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya. Itulah Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid menyusun pasukannya, semua pasukan disusun sesuai dengan golongannya. Dari Muhajirin disatukan dengan Muhajirin, Ansar disatukan dengan Ansar, kemudian disuruh maju berperang, dan mereka mengamuk semua seperti singa. Walhasil, ya, semangatnya mereka naik, dan ternyata pasukannya Musailamah al-Kadzdzab dipukul mundur dan mereka lari berlindung ke benteng, ke sebuah kebun yang merupakan benteng, ya, ditutup dengan dinding yang sangat tinggi. Puluhan ribu pasukan, ya, masih 30-an ribu lebih, masih hampir 40-an ribu masuk semua ke dalam benteng. Akhirnya kaum muslimin tidak bisa apa-apa. Mereka sudah ada dalam benteng, mereka cuma tinggal mengepung. Di dalam benteng, orang di atas benteng menyiram kaum muslimin dengan panah, sementara yang kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Sampai berhari-hari mereka mengepung, tidak ada pergerakan. Bingung, bagaimana caranya kita bisa menaklukkan ini sementara mereka di dalam dan siap makanannya. Seandainya dikepung tidak ada makanan, ya selesai. Ini banyak persiapan makanan di dalam. Sampai kapan kita mau mengepung? Apa jalan keluar yang ditempuh oleh kaum muslimin? Al-Bara bin Malik, ya, yang Umar bin Khattab pesankan, kalau ada pasukan dan ada Al-Bara bin Malik, jangan lalu pasukan dipimpin oleh Al-Bara bin Malik, karena habis pasukan itu, ya. Al-Bara bin Malik tidak ada takutnya. Jadi apa yang dia usulkan kepada pasukan? Teman-teman, simpan saya di atas perisai, ya. Simpan saya di atas perisai, kemudian rame-rame kalian, ya, ambil tombaknya, lemparkan saya ke dalam kandangnya musuh, ya. Perbuatan gila. Karena dia ringan, ya, mudah terlempar. Dia ringan, kecil, betul, dinaikkan dalam perisai, kemudian digotong bersama-sama, dilemparkan masuk ke dalam kandangnya musuh, dalam benteng. Di dalam benteng ini ada puluhan ribu orang, dia sendiri. Berarti betul-betul cari mati, ya, cari mati. Alhasil dia terlempar dan betul masuk ke dalam benteng. Di dalam benteng jelas tidak dibiarkan oleh musuh. Dia jatuh, akhirnya berperang sendiri di dalam. Berperang sendiri di dalam dan masih sempat membunuh 10 orang sebelum dia buka pintu benteng. Ini luar biasa. Melawan sendiri 10 orang sambil mundur-mundur, dia buka pintu, maka mengalirlah kaum muslimin masuk ke dalam benteng. Sampai, ya, orang-orang kafir pengikut Musailamah al-Kadzdzab tidak bisa berbuat apa-apa, dan sempat tewas sampai 20.000 orang mati dalam benteng tersebut, ya, 20.000 orang tewas. Sementara di barisan kaum muslimin
yang tewas, yang syahid kira-kira 1.200-an. 1.200-an. Dan akhirnya kaum muslimin menang. Musailamah Al-Kadzdzab mati di tangan Wahsy. Ar-Rajjal bin Unfuah mati di tangan siapa? Zaid bin Khattab. Dan Zaid bin Khattab akhirnya beliau juga gugur di medan perang tersebut. Ada sahabat yang lain yang bernama Abu Dujana juga, ya, salah seorang panglimanya kaum muslimin, syahid juga di medan perang ini. Dan akhirnya alhamdulillah suasana terkendali, pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab banyak ditawan dan banyak juga yang akhirnya kembali masuk Islam setelah tewasnya pimpinan mereka. Bagaimana dengan Al-Bara'? Al-Bara' tidak kurang dari 80 luka di badannya, ya. Tidak kurang dari 80 luka di badannya antara tebasan pedang dan tusukan tombak, tapi belum mati. Yang luar biasa, belum mati. Akhirnya beliau dirawat langsung oleh Khalid bin Walid, panglima perangnya, yang karena merasa sangat berutang sama Al-Bara', beliau sendiri yang merawat kurang lebih sebulan sampai sembuh kembali. Sampai Al-Bara' bin Malik sembuh kembali, dan masih puluhan perang diikuti setelahnya, ya. Masih puluhan perang yang diikuti setelahnya, sampai nanti di pemerintahan Umar bin Khattab ketika penaklukan kota Tustar di Persia, ya. Nanti kita lihat kepahlawanan beliau di perang Tustar, bagaimana peranan beliau dalam penaklukan kota yang berbenteng tinggi tersebut. Insyaallah kita ambil sisa sedikit dari riwayat Al-Bara' bin Malik sebelum kita masuk ke pelajaran fikih sunnah kita kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.